hanya satu tempat yang ada ciptaan yang hidup, yaitu bumi kita. Semua ciptaan termasuk malaikat yang secara alam roh itu diberikan free will. Apa itu free will? Kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini kalau dipergunakan dengan tepat, kita taat. Tapi kalau kehendak bebas digunakan dengan salah, namanya dosa. Katakan kehendak bebas, salah dipergunakan, dosa. Manusia jatuh dosa, Yesus mati menebus dosa kita. Malaikat jatuh dosa, siapa gembongnya? Lucifer, iblis. Dia jatuh dosa karena dia tidak taat kepada karena menyalahgunakan free will. Nah, kalau di planet-planet lain semuanya ada ciptaan, punya nggak mereka kehendak bebas? Punya. Kira-kira bisa nggak mereka berontak? Bisa. Namanya apa? Dosa. Bukan dosa. Dosa ini perlu juru selamat. Maka didaur ulanglah Yesus Kristus dari planet kami, planet sini, planet sana, planet sini. Untuk apa? Kembali mati lagi, menebus lagi, mati lagi, menebus lagi. Tidak. Karena kita cuma mengerti akhir zaman. Pada sore hari ini, isi apa itu awal zaman. Awal zaman ini, kenapa sampai Yesus harus datang kembali? Mengapa ada antikris? Mengapa ini semua ada ujungnya? Karena ada awalnya, ada tahun-tahun. Nah, di tengah-tengah ini kita belajar banyak hal, seperti menyusun puzzle. Puzzle ini kita bisa susun jadi gambar, tapi harus ada frame rangkanya. Nah, dalam menyusun puzzle ini, selain kita belajar kitab Wahyu, berikut kita tidak belajar kitab Daniel, tapi kita belajar dulu tentang alam roh, tentang salah satunya musuh kita yang utama adalah siapa? Iblis dan anak buah. Kalau kita bisa lalui pelajaran itu, kita bisa dengan mudah belajar kitab Daniel, karena di Daniel dikatakan ada penguasa kerajaan Persia, alam roh bisa. Kita akan menyusun juga tentang awal zaman. Tapi hari ini kita akan lihat beberapa area dari awal zaman. Bapak Ibu, dari kegalian langit ini, pertanyaannya, untuk apa ini semua diciptakan? Saya ingin tanya, surga diciptakan untuk siapa, Bapak Ibu? Untuk siapa? Untuk siapa? Amin. Ya. Kira-kira yang masuk surga sama yang masuk neraka, kira-kira menurut Bapak Ibu saudara akan lebih banyak mana? Berarti tujuan Tuhan menciptakan surga untuk manusia gagal. Gimana? Surga diciptakan untuk siapa? Untuk siapa? Loh, kok ketawa? Saya tanya, surga diciptakan untuk siapa? Saya sama Tuhan ya. Murid-murid ribut di tengah jalan, mereka ribut. Padahal Yesus lagi menuju Yerusalem mati di kuasa. Mereka lagi ribut, siapa yang terbesar di kerajaan Allah? Satu bilang, aku saja duduk di kiri, kata Yohanes. Yakobus bilang, aku di kanan. Petrus bilang, gak bisa. Aku yang kepala murid-murid, aku yang harus duduk di sebelahnya. Siapa yang terbesar di kerajaan Allah? Petrus, Yakobus, atau Yohanes, atau Andreas? Yang pasti bukan Yudas kan? Siapa kira-kira? Yesus. Amin. Saya mau tanya, surga untuk siapa? Surga untuk siapa? Dia yang masuk pertama loh. Saudara mau protes? Mau saudara orang-orang protestan? Ya. Untuk siapa ini? Mari kita lihat Ibrani 1 ayat yang pertama dan kedua. Ibrani 1 ayat yang pertama dan kedua. Saya ingin tanya dulu, dari semua ciptaan yang terbesar kira-kira apa? Dari semua ciptaan yang terbesar, ciptaan gajah pegang paus, manusia atau bumi? Surga ya, yang paling besar surga kan? Semua itu ciptaan, semuanya ciptaan, malaikat ciptaan, manusia ciptaan. Semua yang diciptakan bukan hanya surga, semua yang diciptakan itu untuk Yesus Kristus. Untuk siapa? Anak Allah. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan terang-terang nabi-nabi. Ayat 2.
Dari ayat 2 ini ada dua hal yang dibukakan oleh firman Tuhan. Zaman akhir, sekarang sudah akhir zaman. Ya, sejak kedatangan Yesus disebut zaman akhir. Tapi ketika dinubuatkan kapan pohon ara bertunas, anak manusia akan datang di langit, itu akhir zaman. Zaman akhir setelah kedatangan Yesus. Sebelum zaman akhir, Allah berbicara melalui siapa? Nabi-nabinya, ayat 1. Setelah zaman akhir, berbicara melalui siapa? Anaknya. Siapa namanya? Yesus Kristus. Maka pada zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Segala yang ada apa? Semua ciptaan. Oleh Dia, oleh siapa? Oleh anak, oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu punya kepribadian. Bapa ini pribadi yang mengasihi, karena begitu besar kasih Allah karunia-Nya, sehingga mengangkat siapa? Anaknya. Dari nature-nya Allah Bapa itu memberi. Maka Dia berikan kepada anaknya segalanya. Bahkan kuasa untuk mencipta pun diberikan kepada anaknya. Jadi yang menciptakan alam semesta ini, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus, siapa yang menciptakan? Anak. Siapa yang menciptakan? Anak. Kolose 1 ayat 15-16. Kolose 1 ayat 15-16. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Kolose 1 ayat 15. Keutamaan Kristus. Saya baca 15, Bapak Ibu baca 16. Kolose 1 ayat 15-16. Ia, Kristus, adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kenapa Allah tidak kelihatan? Maha besar, tidak berwujud. Maha besar, ya. Maha besar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16 sama-sama. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ini siapa? Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Bapa begitu sayang sama anak. Semuanya diberikan kepada anak. Ada bapak yang bilang, nanti papa belikan saja, nanti kamu salah beli. Nanti mama bawakan, nanti kamu ngambilnya kebanyakan. Karena tiap kali kalau kasih uang, wah, mau belinya apa? Yang mau buat counterpaint, kasih uang 200.000, pergi ke Indomaret, Alfamart, pokoknya minimarket, beli counterpaint ya. Nah, kalau kamu mau beli apa saja, silakan pergi. Dua orang bersaudara ini pergi ke sana. Orang tuanya suruh pesan beli apa? Counterpaint. Bawa uang berapa? 200.000. Kamu jajan boleh nggak? Boleh. Dia juga jajan sampai di rumah. Pak, Ma, ini aku beli ini loh. Silver Queen, aku beli ini loh. Apa? Soft drink yang 3 literan. Aku beli ini loh. Lu kasih dia, aku tadi dapat ini, aku dapat ini. Ini es krim buat aku. Karena adiknya yang kasih. Ini mama aku belikan ini. Udah beres, papanya tanya, counterpaint-nya mana? Lupa. Ini kisahnya kita ambil di Medan. Bapak Ibu, Bapak begitu mengasihi anak, berikan segalanya kepada anak, bahkan kuasa untuk menciptakan diberikan kepada siapa? Anak. Karena begitu percaya, ini anak yang kuasa kepada yang aku berikan. Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat yang dihafal oleh presiden pertama dalam bahasa Belanda. Yohanes 1 ayat 1, satu perikop. Kita belum tahu sebut bahasa Indonesia. Yohanes 1, firman yang telah menjadi manusia. Mari kita baca. Saya bacakan saja umumkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia ini siapa? Firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, dalam siapa?
firman, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu siapa? Firman. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Percaya kepada Yohanes Pembaptis bukan. Percaya kepada siapa? Firman. Ia bukan terang itu, ia bukan firman, tetapi ia, Yohanes Pembaptis, harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10 baca sama-sama. 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya, mengolok-oloknya, meludahinya, mencabutnya, menggantung dia di mana langit bumi tidak menerima, eloi-eloi bangsa. Siapa itu namanya? Yesus Kristus. Ayat ini dengan jelas, Yesus telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenal. Kalau itu saya mau tanya, Bapa, Anak, Roh Kudus yang menciptakan segalanya, pribadi yang mana? Anak. Di dalam dia ada hidup. Saya mau tanya, Bapa, Anak, Roh Kudus, hidup ada di dalam siapa? Hidup ada di dalam siapa? Hidup ada di dalam siapa? Mari kita lihat 1 Yohanes 5. Hidup ada di dalam siapa? 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. 2, 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anaknya kecil besar? Saya punya anak kok ada 12. Saya punya anak 8, bukan anak kecil. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Karena anak ini berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup ini ada di dalam siapa? Di dalam anaknya. Namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan Bapa pribadi cirinya punya kehendak. Kehendak Bapa apa? Mengasihi anak. Kasih tahu satu lagi. Kehendak Bapa apa? Mengasihi anak. Begitu sayang sama anak, wujudnya apa? Ini wujud kasih Bapa kepada anak, yaitu menciptakan langit, bahkan langit mengatasi segala langit. Sebelum kita harus baca semua ayat, saya kasih bocoran. Di langit ini ada tahta. Tahta ini untuk anaknya memerintah. Siapa yang membantu dia memerintah? Malaikat-malaikat. Jadi Bapa begitu mengasihi anak, mau berikan segala sesuatu untuk siapa? Anaknya. Anak juga punya pribadi. Dia punya kepribadian. Dia juga punya kehendak. Apa kehendak anak? Sebelum menerima ini semua, dia mau merendahkan diri dulu di hadapan Bapa, bukan di hadapan kita sebetulnya. Di hadapan siapa? Bapa. Dengan cara apa? Kesetaraannya dengan Allah pada mengenai firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan ini harus terus-terus dipertahankan. Dia rela menjadi apa? Manusia. Berupa hamba. Malaikat sama manusia Bapak Ibu lebih tinggi mana? Malaikat menurut Ibrani. Malaikat itu bisa ke surga, saudara nggak bisa. Malaikat itu nggak perlu makan, kita perlu makan. Tetapi sekarang manusia dari tubuh tanah ini, karena percaya Yesus Kristus, maka malaikat tunduk kepada kita, melayani kita. Tapi kalau kita di luar Kristus Yesus, malaikat yang berontak saja sudah tidak disuka datang ke bumi, kita kalah oleh mereka. Percaya? Saudara pernah lihat santet? Pernah dengar kuasa gelap? Perdukunan ada atau tidak? Dunia roh itu ada sih? Saudara kalau ada sesuatu gitu, saudara pernah nggak bulu roma berdiri? Tahu bulu roma ya?
Allah tidak memandang bulu, saudara. Itu menurut kitab Roma. Betul nggak Allah tidak memandang bulu? Saudara berbulu, saudara tidak berbulu, Tuhan tetap sayang sepanjang saudara tidak berekor. Ada ekor sengaja dari sini rambutnya itu tetap aja Allah tidak memandang bulu. Tapi bisa nggak begitu ada roh, terus bulu apa itu? Bulu Roma? Bulu kuduk lah. Kalau bulu kuduk boleh. Kalau bahasa yang sering bulu Roma, berdiri bulu Romaku, ada lagu ini. Nah, itu ada ayatnya. Lagu itu nggak sembarangan. Waktu lagu diciptakan ada ayatnya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi bukan anak otakmu, nggak ada ayatnya. Bukan jadi otak. Oh bukan. Meskipun otak berada jantung tidak, tapi jadi apa? Kita melamar orang, kita memuji cewek, pola jantung hatiku. Tapi ketika kita nyanyi biji mata, karena ada ayatnya. Ada. Nah, ketika dikatakan bulu Roma, ada ayatnya. Kalau ada roh bulu Roma berdiri, ada ayatnya. Siapa bilang ada? Para pendua bilang ada. Itu pendua pengalaman ya. Kemarin para pendua ini mengalami pengalaman. Sharingkan kepada yang lain. Ayub 4 ayat 15. Jangan lihat di wajah saya, lihat kita. Ayub 4 ayat 15. Ayub 4:15. Baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Suatu roh mengawali aku, berkata bulu. Jadi nanti ikutilah dulu depan. Kelas apa? Dunia roh. Saudara. Ajak teman. Dapat brosur nggak? Jangan dicoret-coret. Dapat brosur nggak? Ajak orang lain. Apa menurut Ayub 4:15? Suatu roh, rohnya kecil, roh besar? Bukan roh kudus, suatu roh melewati, kemudian tegaklah bulu roh. Jadi kita kembali ke tadi. Bapak Ibu, Alkitab itu begitu indah. Ada peribahasa satu hamba Tuhan katakan yang tidak ada di bahasa lain. Dikatakan Songyong Cek itu apa? Alkitab. Songyong Nim itu Roh Kudus. Nim itu kata hormat. Hananim itu Allah. Yesunim Tuhan Yesus. Songyong Nim Roh Kudus. Nim hormat. Songyong Cek Alkitab. Nah, dikatakan firman Tuhan. Kata-kata saya, firman Tuhan makin dikunyah, makin enak. Apa firman Tuhan? Makin dikunyah, makin enak. Apa yang makin dikunyah, makin enak? Permen karet? Hambar. Daging rendang? Mungkin apa? Bis. Apa lagi yang makin dikunyah, makin enak? Bakso? Habis. Apa yang makin dikunyah, makin enak? Kecaplah dan lihat. Renungkan siang dan malam. Bulu Roma aja. Udah, lewat dulu. Sekali lagi apa? Bapak punya kendak. Kendaknya apa? Mengasihi anak. Anak ini objek kasih Bapak. Segala satu diberikan untuk anak. Langit, bahkan langit, segala semua isinya untuk siapa? Untuk anak. Tahu tata anak suruh duduk di situ. Bahkan kasih namanya. Sini bapak-bapak yang punya anak tolong katakan. Nama keluarga dikasih ke anak apa dikasih ke karyawan? Anak. Kalau kasih karyawan tanda-tanda ibu berkata, kenapa tuh karyawan dikasih nama anaknya dia namamu? Jangan-jangan dia Hagar. Karyawan tidak mewarisi nama. Tadi Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa pada zaman akhir Allah berfirman melalui anaknya yang telah ditetapkan untuk menerima segala yang ada. Alkitab Inggris Concordannya berkata R itu H-E-I-L. Apa itu R? Waris, ahli waris. Kenapa dia ahli waris? Dia setuju nggak kalau bapak begitu sayang sama anak? Alkitab sudah tunjukkan. Bahkan wujud dia begitu mengasihi penciptaan ini, bahkan penciptaan ini pun diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Anak. Ya kamu beli nih baju yang pantas, tapi ini loh ya, tangannya jangan yang buntung, warnanya harus yang begini. Oh ini apa aja beli deh. Tapi kalau dibilang terserah nih, apa? Kartu kredit saya begini-begini, terus dia panggil langsung kartu kredit, langsung digesek aja. Terserah.
Ibu saya mengasihi saya, kasih saya untuk kartu kredit dari tahun 90 sampai hari ini ada di kantong. Tiap kali bapaknya dikasih, ibu saya bilang kalau mau gesek silahkan gesek. Tapi apa? Ya, saya nggak pakai sembarangan. Kalau perlu sekali baru saya gesek. Itu pun ibu saya kasih. Ibu saya nggak bisa kasih surga sama saya, nggak bisa kasih langit atau segala. Tapi bapak kasih ibu kepada anaknya. Dan anak punya kehendak bahwa dia mau apa? Merendahkan diri di hadapan Bapa sebelum menerima itu semua. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Mari buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dan dia saya yang ganjil Bapak Ibu yang kenal. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba sungguh, dan mati. Matinya bukan sakit kanker, bukan kolesterol. Banyak orang dulu mati karena kekurangan makan, sekarang bisa orang mati karena kebanyakan makan. Tetapi dia matinya begitu terhina di kayu salib. Amin. Yohanes 10 ayat 17. Saudara, ayatnya tidak ada di fotokopian. Seingatnya yang muncul dicatat yang 10:17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Banyak orang berikan nyawanya gak bisa terima kembali. Bunuh diri, kuserahkan nyawaku, belah dadaku, pacarnya ambil kapak gimana, sungguh-sungguh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa hidup lagi? Gak bisa. Tapi Yesus mati di kayu salib itu bukan dibunuh iblis. Iblis itu burung di betekel yang patuk-patuk, burung pelatuk. Dia patukin pohon. Tapi ada penebang pakai gergaji listrik, tebang itu pohon. Wah, si pelatuk bilang hebat saya. Iblis pikir dia bunuh Yesus. Alkitab katakan Yesus menyerahkan apa? Alkitab ini bilang nyawanya. Alkitab ini bilang gave up his spirit. Dia menyerahkan nyawanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku menyerahkannya. Kalau dia tidak serahkan, gak ada sekutunya bisa ambil. Kalau Ayub harus dijagai, tetapi dia memang memberikan nyawanya. Tetapi untuk apa? Menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Betul nggak? Iblis pun bukan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Katakan sama saya, Bapak mengasihi anak, memberikan segalanya, termasuk langit mengatasi segala langit, bahkan kuasa untuk menciptakannya itu pun diberikan kepada siapa? Anak. Nah, manusia kita berpikir surga buat kita. Tuhan sayang sama saya. Gak usah ke gereja juga Tuhan sayang. Gini aja, muda, foya-foya. Tuhan kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kamu kata Tuhan, aku aja ikut salib. Muda, foya-foya, habis lawan. Mana mungkin tua kaya. Kalaupun sangat kaya, udah foya-foya tetap masih kaya. Unta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Tanpa iman dengan uang gak bisa masuk. Gimana kalau mati masuk surga? Nah, yang terjadi ketika ayat ini kita lihat bahwa Bapa begitu mengasihi anak, berikan semua kepada anak.
anak ini tidak mau langsung bertahta. Karena anak tidak mau langsung bertahta, harus ada kuasa sementara. Katakan kuasa sementara. Siapa kuasa sementara? Malaikat Tuhan yang selalu tampil di perjanjian lama. Karena kita tahu Yesus Kristus baru datang ke dunia kapan? Kapan Yesus Kristus datang ke dunia pertama kali? First coming. Di mana datangnya? Bethlehem. Dia akan datang kembali di mana? Menjaga kakinya di Bukit Zaitun. Nah, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, banyak penampakan yang dilihat oleh manusia, dicatat Alkitab, diajarkan kepada kita turun-temurun, sepertinya itu adalah Allah. Sama kemarin kelas sekolah minggu di atas hari Minggu ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa Nuh mengumpulkan binatang-binatang masuk ke bahtera. Setiap jenis berapa? Yang haram sepasang, yang tidak haram 7 pasang. Selama ini diajarkannya bagaimana? Sepasang terus diajar. Kenapa guru sekolah minggu ngajar sepasang? Karena diajari oleh guru sekolah minggu ini sepasang. Guru sekolah minggu diajari oleh guru sekolah minggunya sepasang. Sebetulnya yang tidak haram 7 pasang. Ketika semuanya air sudah surut, maka Nuh menyembelih, mengambil beberapa ekor yang tidak haram. Kalau cuma sepasang punah, habis. Maka sekarang yang sisa yang haram semua. Tidak. Kemudian dibakar. Baru Tuhan berfirman, sejak ini manusia boleh makan binatang yang tidak haram sudah ditentukan, tapi belum boleh dimakan. Sejak itu baru boleh dimakan. Sebelumnya hanya tumbuh-tumbuhan hijau berbiji. Nah, begitu juga pengertian kita tadi. Contoh, yang bertemu dengan Musa di semak nyolong tidak terbakar, itu siapa? Siapa yang bilang malaikat? Katakan, yang bilang malaikat. Oh, tahu jawab. Yang bilang malaikat. Siapa yang bilang itu Tuhan? Tuhan. Selama ini kita tahu siapa? Tuhan. Mari kita lihat tentang peristiwa ini dicatat di kitab apa? Kisah 7 ayat 30. Kisah 7 ini kesaksian Stefanus menceritakan semua yang terjadi bagi bangsa Israel. Stefanus ini tadinya mau dirajam batu. Orang Yahudi itu mendengar dulu. Dia nggak langsung main hakim sendiri. Dia dengar dulu kesaksiannya. Beres, nggak bisa terima, mereka baru marah. Kalau bisa terima, oke. Tapi kalau kita kadang-kadang belum dengar apapun, kita sudah main hakim sendiri. Ini problem. Nah, cerita tentang Abraham bapak leluhur keluar dari Ur Kasdim, cerita tentang Ishak, cerita tentang Ismail, cerita terus sampai akhirnya cerita tentang Nuh. Nah, tentang Musa. Nanti baca sendiri ayat-ayat sebelumnya. Mari baca ayat 30. 2-3. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Siapa yang nampak kepada Musa di nyala api yang keluar duri? Seorang malaikat. Seorang ini sesosok. Ayat 35. 2-3. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Berarti yang menampakkan siapa? Malaikat. Kenapa bukan Allah? Allah Maha Besar, tidak ada wujud. Nah, kau penampakan melalui malaikat itu namanya teofani. 38. 2-3. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Firman yang diterima di gunung Sinai selama ini diyakini dari Allah langsung dan disebut apa namanya itu? Taurat. Kalau gitu pertanyaannya, Taurat itu dari Allah langsung kepada Musa atau dari malaikat? Dari malaikat. Dari Allah melalui malaikat. Waktu bersaksi ini, orang Yahudi marah karena selama ini mereka yakin yang memberikan Taurat itu Allah,
kepada Musa. Ternyata dibilang siapa? Malaikat. Malaikat ini mereka mengerti, orang yang mengerti Taurat, malaikat itu pelayan, pesuruh. Dan salah satu di situ ada ahli Taurat muda, namanya siapa? Saulus, hadir, setuju bahwa Stefanus ini harus mati dibunuh di lajang batu. Mereka mulai melakukan batu, dan Saulus ini kumpulkan jubah yang mereka marah, sisihkan jubah berbagai tahu dikumpulkan di sini. Nah, Saulus ini satu ketika dipilih di perjalanannya ke Damsyik, dan ketika dia bertobat, dia mulai berkatakan juga bahwa apa? Itu pun yang diterima oleh Musa itu melalui malaikat. Masuk Kisah Rasul 7 ayat 53. Kisah 7 ayat 53. Ini sebelum Stefanus mati dibunuh, kesimpulannya ini. Kisah 7 53. Kalau Stefanus bohong, gak mungkin Tuhan menyambut kematiannya, betul? Nanti kita lihat, baca kesimpulannya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Kita lihat bagaimana dia disambut. Bahkan Raja segala raja bangkit dari tahta terima Stefanus, karena dia berani menyaksikan. Baca ayat 53, 23. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Maka Stefanus dibunuh. Tapi sesungguhnya yang kasih siapa? Malaikat. Paulus, tadinya masih namanya Saulus, bertobat, namanya jadi siapa? Paulus. Paulus bikin surat kepada jemaat di Galatia. Kita mau baca Galatia 3:19. Galatia 3 ayatnya 19. Galatia 3 ayat 19. Sudah semua ya? Kalau sudah katakan amin. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Namanya siapa? Musa. Jadi Paulus kasih tahu, Taurat itu diberikannya melalui siapa? Malaikat. Maka barang siapa menerima hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah roh perbudakan. Yesus omong kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, apabila kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa mereka selama ini belum merdeka? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Karena siapa yang memberikan? Malaikat. Bapak Ibu pernah dengar Abraham didatangi Tuhan di bawah pohon apa? Beringin. Bukan, di bawah pohon tarbantri. Di mana? Mamre. Ayatnya di mana? Kejadian 18. Kejadian 18. Mari kita lihat. Ayat 1 dan 2, Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu tolong baca ayat 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbangkit di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2. Jadi Abraham sujud di hadapan berapa sosok? 3. Siapa itu 3 itu? Bapa, Anak, Roh Kudus. Kamu yang paling kecil pakai sayap belum merpati. Bukan, 3 orang. Bahkan Abraham sambut terus sembelih lembu, bikin adonan, kasih hidangan roti, sambut 3. Dan 3 orang ini, kalau nonton The Bible yang sekarang ada Son of Man, kalau versi sepenuhnya itu The Bible Son of God. Son of God, versi sepenuhnya ketika Abraham bertemu dan dikasih lihat. Dan 3 sosok ini bertemu kepada Abraham, kasih tahu, mengulangi janji bahwa kamu akan punya anak. Ada yang dengar ketawa, siapa yang ketawa? Salah. Dia ketawanya dari suara atau dari hati? Dalam hati.
Untuk yang menyampaikan malaikat, dia ketawa dalam hati. Kalau yang menyampaikannya mami, mungkin kepalanya ngakak-ngakak. Kalau mami ya namanya? Mami. Tapi ternyata, oh ya kan kalau ya udah dia nggak tahu nama Pak itu tidak kasih keselamatan. Ternyata ketika disampaikan bahwa kamu akan punya anak, beres sampaikan tugasnya, 3 malaikat ini mulai melihat Sodom. Sodom ini begitu parah, sedang di Sodom itu ada keponakan Abraham. Siapa namanya? Lot. Maka itu harus diselamatkan. Dari 3 ini, yang satu diam di hadapan Abraham, yang 2 pergi ke Sodom. Dulu ada orang ngotot sama saya, 3 ini Bapak Anak Roh Kudus. Siapa yang 3 ini? Bapak Anak Roh Kudus. Tapi perhatikan, ketika 3 ini yang satu berdiri di hadapan Abraham, yang 2 pergi ke Sodom. Ada ayatnya nggak? Ada ayatnya. Kita lihat ayatnya. Ayat 22, ayat Kejadian 18. Ayat 22. Kalau tidak salah. Tidak salah. Ayat 22, baca 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berarti yang pergi berapa? 2. Nah, sampai di Sodom, nanti baca sendiri ayatnya. Ayat 19, pasal 19, Kejadian 19. Yang 2 ini tiba, dipisahkan, dicatat oleh waktu. Ayat 1, 2, 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi 3 ini, 3-3-nya siapa? Malaikat. Loh, tadi berdiri di hadapan Tuhan, saudara, kita lihat penjelasan ayatnya. Biar kita, nanti saudara saya kasih PR ya. Kita mau dikerjakan ya? PR-nya, lihat semua, saudara kasih tanda boleh, tapi kalau saya nggak tahu nggak boleh kasih tanda, salin dulu ke buku tulis, yang di buku tulis dikasih garis, dikasih stabilo, tidak kita bersih. Setiap tokoh di perjanjian lama bertemu dengan Tuhan, nanti ada ayat lain yang memberitahu bahwa itu adalah malaikat. Hagar ketemu sama Tuhan ketika dia bawa anaknya Ismail, kehausan pengen minum. Datanglah Tuhan, tapi di ayat lain kasih tahu bahwa itu adalah malaikat. Dan malaikat tidak minum, ayo minum, anakmu kasih minum. Kemudian Hagar menamai tempat itu El Roy. Di sini aku melihat Tuhan. Tapi ayat itu menunjukkan bahwa itu siapa? Malaikat. Ayahnya daripada Samson namanya Manoah. Manoah ketemu dengan Tuhan. Tapi di ayat itu kan berfirmanlah malaikat itu. Terus dia merespon, iya Tuhan, iya Tuhan. Jadi siapa? Malaikat. Yang bergumul di sungai Yakub siapa namanya? Yakub bergumul dengan siapa? Dengan Tuhan atau malaikat? Ayatnya di mana? Di firman Tuhan. Kira-kira di kitab apa? Mari kita buka Hosea 4. Hosea 12 ayat 4 dan 5. Kalau saudara pakai Alkitab yang kresek-kresek, tepat di ayat 4. Tapi kalau Alkitab yang di-tag begini namanya Alkitab, itu ada tanda kurung. Ayat 3 bahasa Inggris, ayat 4 Indonesia. Maka kita baca dalam kurung ya. Kalau Alkitab Inggris ayat 3, Alkitab Indonesia yang di buku maupun yang di-tag ayat 4 itu yang dalam kurung itu. Dapat? Ayat 4 dan 5. 2, 3. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Penjelasan berikutnya, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel dia bertemu dengan dia, dan di sana dia berfirman kepadanya, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Jadi siapa sesungguhnya? Kenapa? Bukan Allah. Allah Maha Besar, tidak berwujud, baru datang 2000 tahun lalu yang berkata, barang siapa melihat aku, melihat Bapa, karena aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau gitu siapa tokoh di perjanjian lama? Tokoh di perjanjian lama ini di Alkitab Indonesia selalu ditulisnya T-U-H-A-M, huruf besar semua, betul?
Kalau bahasa aslinya itu tulisannya apa? YHWH. Bahasanya apa? Jehovah boleh, kalau Y-nya dibaca sebagai J. Ada orang bilang Yogya tulisannya, ada yang tulisan Jogja pakai J. Yang betul? Kalau dulu DJ ya. DJ ya, Jogja yang lama. Apa? Ejaan lama DJ, berarti bacanya apa? Jogja. Berarti kalau sekarang harusnya tulisnya pakai apa? J. Tapi ada nggak yang tulisnya pakai Y? Ada. Bacanya apa? Ngayogyakarta. Gitu ya. Nah, begitu juga Yehova bisa juga disebut Yahweh, bisa disebut Jehovah. Ada yang bilang Jehovah. Pernah dengar yang orang bilang Jehovah? Kurang sebut. Kenapa disebutnya bisa disebut Yahweh dari A ke E, bisa disebut Yehova dari E ke A? Karena perjanjian lama bahasa Ibrani huruf hidup tidak diperhitungkan. Maka tulisannya pun hanya YHWH. Yang betul Abraham atau Ibrahim? Abraham atau Ibrahim? Dua-duanya betul. Karena sekali lagi di perjanjian lama huruf hidup tidak diperhitungkan. Kalau Abraham sama Ibrahim, huruf matinya sama tidak? Sama. Maka kalau mau dibilang Ibrahim, tidak sama. Abraham, oke. Asal jangan Ibrahim, Oncom, jangan saudara. Nah, Abraham nama aslinya siapa? Abraham. Maka kalau di dalam nama Abraham yang diperhitungkan hurufnya apa saja? B, R, M. Istrinya waktu nama sebelum diganti siapa namanya? Sarai. Betul ya? Sarai. Huruf matinya apa saja? S, R. Nah, YHWH ada double di mana huruf apa? H. Ketika bikin perjanjian, Tuhan berikan H ini bukan di depan, tetapi ketika diberikan kepada Abraham yang tadinya hurufnya Abraham itu BRM, ketika menjadi Abraham huruf matinya apa saja sekarang? B, R, H, M dikasih. Yang Sarai huruf matinya apa tadinya? S, R. Menjadi siapa namanya? Sarah. S, R, H. Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu, nama Yehova, nama siapa? Malaikat ini di surga ada begitu banyak. Ada tahta, ada malaikat-malaikat berjaga. Saudara lihat ini, roh tidak terlihat, berbahagia tidak melihat namun kesana. Ada Mikael, pemimpin bala tentara peperangan. Ada Gabriel, ada Lucia. L itu tanda milik Israel, Daniel, Elohim. Nah, ketika dia berontak, dia tidak mau jadi milik Allah. Tadinya Lucia menjadi Lucifer. Nah, Lucifer ini kemudian disebut sebagai iblis atau Satan tulisannya. Bacanya kalau bahasa Inggris Satan. Nah, kalau setan beda dari setan itu demon. Setan demons, demonik dikuasai roh jahat. Nah, malaikat-malaikat yang ada beberapa ini dikepalai oleh satu sosok namanya malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di perjanjian lama selalu ditulis M-nya huruf besar, T jelas huruf besar karena Tuhan, M besar, T besar. Nah, ketika kisah ini diceritakan kembali di perjanjian baru, selalu tulisannya M-nya kecil, T-nya besar. Kecuali kalau di awal kalimat, karena peraturan kalimat. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, M-nya kecil, T-nya tetap besar karena Tuhan. Mengapa di perjanjian lama M-nya besar? Karena dia masih menyandang kuasa. Nah, dia ini kuasa sementara. Sampai anak yang tadinya setara dengan Allah, tidak melakukan serangan sebagai hidup berkata, mau mengesahkan dirinya, turun ke bumi satu saat. Kapan turun ke bumi? Yesus kira-kira berapa ribu tahun lalu? 2000 tahun lalu, baru naik ke surga bertahta. Sebelum anak bertahta, ada satu malaikat yang dikasih kuasa sementara. Nah, malaikat yang berkuasa sementara ini yang diutus memimpin umat Allah. Namanya kira-kira siapa? Yahweh. Mari kita lihat ayat Keluaran 23
ayat 20. Keluaran 23 ayat yang 20. Keluaran 23 ayat 20-21. Mari baca sama-sama. Keluaran 23 20-21. 2-3. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tidak ada ampun bagi orang yang melanggar. Maka ketika Yesus datang, orang lumpuh kembalikan. Alita orang Farisi lihat-lihat apa yang dilakukan Yesus. Ini hari Sabat kan? Apa yang akan dilakukan? Yesus datang kepada orang lumpuh, terus Tuhan Yesus ngomong, apa kata Tuhan Yesus? Dosamu sudah diampuni. Lalu orang ini heran, dalam hatinya bilang, siapa orang ini bisa mengampuni dosa? Karena mereka tahu tidak ada pengampunan dosa, maka harus selalu sembelih hewan, sembelih binatang. Kalau dosanya dosa berat yang mendatangkan maut, dosa mendatangkan maut itu salah satunya berzina. Berzina itu harus dirajam batu. Zamannya Tamar hamil, padahal oleh Yehuda sendiri, ketika orang Tamar hamil harus dibakar. Nah, ada dosa yang bisa dibayar dengan lembu, bisa dibayar dengan keledai, bisa sembelih korban. Tapi ada yang nggak bisa diampuni. Nah, ketika Yesus bilang dosamu sudah diampuni, alih orang-orang Farisi ini geram, siapa yang mengampuni dosa? Yesus tahu isi hati mereka. Yesus ngomong, mana yang lebih mudah sebetulnya? Angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau dosamu sudah diampuni? Lebih mana ngomong lebih mudah? Kalau kita berpikir suruh angkat tilam berjalan karena dia lumpuh, susah kan? Kita lebih gampang bilang dosamu sudah diampuni, Yesus sudah menebus dosamu. Itu zaman sekarang. Tapi zaman itu mengatakan dosamu sudah diampuni, waduh itu menyamakan diri dengan Allah. Makanya mereka marah. Setelah dikatakan dosamu sudah diampuni, mereka mempertanyakan. Kemudian Yesus bilang, mana lebih mudah memperkatakan dosamu sudah diampuni atau angkatlah tilammu dan berjalanlah? Karena kemudian Yesus ngomong, sekarang angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu angkat tilamnya dan jalan. Dan konsep orang dulu, kalau orang punya penyakit, ini dosa. Dosa dia atau dosa orang tua ini? Pernah ada orang Buddha? Mereka mempertanyakan, guru, murid yang tanya, ini dosa dia atau dosa orang tua ini? Tapi orang-orang disembuhkan karena Yesus mengatakan. Bahkan di beberapa ayat, Yesus sembuhkan orang sakit, setan keluar. Yesus sembuhkan orang sakit, roh jahat keluar. Yesus tangking setan-setan, orang sakit sembuh. Yesus usir roh jahat, orang sakit sembuh. Mau lebih jelas, ikutilah minggu depan. Promosi besar sponsor ada titipan sudah. Jadi nanti saya kasih gambaran dulu ya, Bapak Ibu. Saya kasih pertanyaan. Selama ini yang kita tahu, yang orang Kristen pada umumnya ngerti, Yesus datang ke dunia ini mati, betul ya? Untuk apa? Menebus dosa manusia. Tidak salah, tepat, benar. Pertanyaan berikut, kalau manusia tidak ada satupun yang jatuh dosa, perlu nggak Yesus mati? Gimana? Kalau Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, kalau manusia tidak satupun jatuh dosa, perlu nggak Yesus mati? Untuk apa? Ya kan? Sekarang ini kalau kita berpikir Yesus mati hanya, kasih garis bawah apa? Hanya untuk menebus dosa manusia. Maka kalau manusia tidak jatuh dosa, nggak perlu susah-susah nih Bapak utus anaknya untuk jadi tumbal mati. Dan kita mulai berpikir Yesus mati hanya untuk menebus dosa manusia. Wah, kita hebat, kita lebih berharga. Dia rela mati buat kita. Ya kita belum tentu bertobat, betul ya? Maka kita mulai GR. Nah, sifat manusia itu untuk dirinya sendiri. Sehingga untuk siapa? Manusia. Yesus mati untuk siapa? Manusia, nggak salah. Tapi tidak hanya mati untuk menebus dosa kita. Jadi kalau manusia tidak satu pun jatuh dosa, Yesus tetap mati. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8.
Ini sebabnya ada kelas pengusiran setan. Itu Yohanes 3 ayat 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan suara aku menyesatkan kamu, jangan sampai kita sesat. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8 sama-sama. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblislah berbuat dosa dari mulanya. Sama-sama lebih keras. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Anak Allah datang menjadi manusia selain menebus dosa kita, yaitu untuk apa? Membinasakan perbuatan iblis. Ibrani 2 ayat 14-15. Ibrani 2 14-15. Ibrani 2. Malaikat punya darah dan daging nggak, Bapak Ibu? Ya. Siapa yang bisa mati? Manusia, ya. Ayat 14-15. Ayat 14 Ibrani 2. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu siapa? Manusia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia huruf besar siapa? Yesus. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Katakan sama-sama, Yesus mati menebus dosa manusia. Katakan sama-sama saya, Yesus mati mengalahkan iblis. Jadi Yesus mati bukan hanya satu tujuan, menebus dosa kita, tapi satu lagi apa? Mengalahkan iblis. Gara-gara iblis dikalahkan, kita diselamatkan. Gigi kita bolong, busuk, berulat ya, ada ulatnya nggak ada ya. Yang bohong siapa? Gigi kita sakit, kemudian pergi ke dokter, sama dokter langsung ditambal, sembuh atau tambah sakit? Tambah sakit. Harus diapakan dulu? Matikan dulu kumannya, bersihkan giginya, baru tambah. Iblisnya dulu dikalahkan, manusia diselamatkan. Ayat 15. 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15 sama-sama. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam kerabat oleh karena takutnya kepada maut. Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia. Yesus datang ke dunia untuk apa? Membinasakan iblis. Selama ini kita cuma mau ngertinya Yesus menebus dosa saya, menebus dosa saya. Kalau manusia tidak jatuh dosa satupun juga, kira-kira Yesus tetap mati tidak? Untuk apa? Membinasakan iblis. Tetelan saya sudah selesai, iblis sudah dikalahkan. Iblis tadinya dari atas dijatuhkan, dikurung, terdakwa, katakan terdakwa, ditahan. Yesus mati, bangkit, divonis, ketahuan bahwa motivasi dia ini mau melawan. Kemudian sekarang statusnya bukan ada terdakwa, tapi apa? Pesakitan. Apa statusnya? Sudah dihukum, sudah divonis. Kapan eksekusinya? Kita sudah belajar di kelas akhir zaman. Iblis akan dieksekusi, bentar lagi dia dieksekusi. Maka dia kerja lembur. Sayangnya dia di penjara, di mana kita pun hidup. Kenapa iblis bisa berontak? Katakan sama saya, Bapak mengasihi anak, anak taat kepada Bapak. Suami mengasihi istri, istri tunduk taat, harmonis. Orang tua suami istri mengasihi anaknya, anak hormat taat kepada orang tua, harmonis. Pemerintah, bos, pengusaha mengasihi karyawannya, mengasihi rakyatnya. Rakyat, pengusaha, karyawan, buruh, taat, harmonis. Iblis mau jungkir balikan supaya suami takut istri, anak berontak sama orang tua, rakyat demo sama pemerintah. Padahal tidak pemerintah datang kepada Tuhan, berarti pemerintah wakil Tuhan. Tangkap ya. Tata yang di surga ini, Bapak mengasihi anak, anak taat. Nah, karena anak taat, dia mau merendahkan diri dulu,
Jadi dia yang bersama-sama Bapa, di pangkuan Bapa, selama-lamanya bersama Bapa. Di satu momen dia mau merendahkan diri jadi apa? Manusia. Nah, karena Bapa begitu mengasihi anak, diciptakan Allah yang mengatasi segala langit, surga, malaikat-malaikat menyambut Yesus, malaikat Tuhan berjaga. Sebelum anak datang bertahta, malaikat Tuhan jaga tidak bertahta. Anak ini baru datang 2000 tahun yang lalu, tapi ini sudah diciptakan lama sekali sebelum kita kejadian. Kan Abraham itu 2000 tahun sebelum Yesus. Ada Hawa itu 4000 tahun sebelum Yesus, 6000 tahun duluan. Nah, Yesus belum datang ke dunia, masih bersama-sama Bapa. Selama ada Hawa diciptakan, selama Abraham berjalan di surga, itu ada yang jaga, namanya siapa? Malaikat Tuhan. Tapi satu kali Lucifer bersama sepertiga anak buahnya mengadakan pemberontakan. Nah, pemberontakan ini melawan malaikat Tuhan. Mikael maju berperang. Dikalahkan dibuang ke bumi. Kenapa Lucifer bisa berontak? Sedangkan firman Tuhan dengan jelas berkata Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena dia belum bertahta, dia masih bersama-sama baru mau. Jadi kalau kita katakan sama saya, langit mengatasi segala, tangannya begini, langit mengatasi segala langit. Di dalamnya ada apa? Langit, bintang-bintang, yang ya. Katakan Allah yang kekal. Allah yang kekal. Kalau nggak pakai mic baru kayak ini juga tangan Allah yang kekal. Nah, Allah yang kekal itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kalau menjadi nama belum kenal. Nah, firman bersama-sama Bapa itu tidak mau langsung duduk di tahta, mau U-turn. U-turn itu apa? Putar balik, turun dulu ke bumi. Baru naik ke surga. Karena dia mau turun ke bumi, Lucifer ada kesempatan. Tapi Lucifer pun dikurung di bumi. Nah, selama di bumi, Yesus datang mau kasih penghakiman. Kita lihat dulu ya, Lukas 21, Lukas 20, Matius 21. Mau yang mana? Matius 21. Lukas 20. Lukas 20 ya. Lukas 20 ayat 9. Matius 21 ayat 33, Matius 12 ayat 1 sampai 3 perikop mencatat. Dapat Lukas 20? Dapat ya, ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkatlah ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu ditempelkan keluar kebun itu. Ayat 13. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mereka mendengar itu, mereka berkata sekali-sekali jangan. Bapak Ibu, siapa penggarap penjahat namanya? Lucifer, iblis. Malaikat Tuhan datang. Malaikat ribut dengan malaikat. Perlu dilihat. Contoh ya. Partai sama partai bisa nggak bertikai? Saya ingat dulu PDIP, masih zaman PDI lawan P3, pernah itu. Hanya diperdamaikan. Tapi kalau partai lawan pemerintah, itu namanya apa? Bukan subjagung, subversif. Anak sama anak bisa nggak berkelahi? Kamu pernah berkelahi dengan saudara? Jangan ngomong ada mama di belakang. Berantem, orang tua bilang ayo baikan, damai. Tapi kalau anak lawan orang tua, durhaka. Tangkap ya.
Kolonel bisa ribut sama kolonel karena urusan apa? Mungkin senggolan, rebutan cewek di karaoke, jangan terjadi ya. Tapi kalau ternyata yang satu adalah pas pampres, ribut ternyata ini tujuannya bukan ke dirinya tapi kepada siapa? Presiden. Ini jadi lain cerita. Maka ketika Lucifer ingin melakukan sesuatu, Tuhan itu masih tidak langsung bikin main hakim sendiri tanpa pengadilan. Dilihat di Taman Eden, manusia citra Allah diutus, disikat sama dia. Nabi-nabi utusan Allah disikat sama dia. Malaikat disikat, Adam Hawa disikat, nabi-nabi disikat. Diutus, disikat, diutus, disikat, disikat. Kemudian apa kata pemilik penabur? Tinggal anakku yang dikasih, pasti dia akan disegani. Datanglah Yesus Kristus. Kalau Lucifer langsung hormat, tunduk sembah-sembah, mungkin lain ceritanya akibat kita. Tapi yang terjadi, kalau kau anak Allah, ubah batu jadi roti. Kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari lingkungan Yesus. Kalau kau anak Allah, sembah. Kalau kau anak, sampai bunuh lewat orang Romawi, lewat orang Palestina. Sekarang jelas ini, iblis ini dulu bukan cuma hidup sesama malaikat, tetapi mau melawan kepada penguasa. Sejak itu iblis dikalahkan. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus Kristus datang ke dunia. Selama ini yang kita tahu cuma untuk apa? Menebus dosa manusia. Kalau manusia tidak jatuh dosa, Yesus tidak perlu datang, karena selalu sudut pandangnya untukku. Tapi sekarang kita lebih jelas, ada tujuan lain yang terjadinya lebih dulu sebelum ada poin jatuh dosa, yaitu ketika siapa? Iblis bikin ulah waktu namanya masih Lucia. Itu mau dibereskan karena iblis musuh nama Allah. Nah, Alkitab itu kisah tentang apa? Nama Allah. Inti dari Alkitab apa? Nama Allah. Kasih, agama lain ada nggak kasih? Ada. Apa yang terus dalam hukum Taurat? Taurat itu agama yang Yudaisme. Yang pegang Taurat juga siapa? Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Itu dilakukan oleh Saulus dan rekan-rekannya zaman sekarang. Karena mengasihi Allah. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Inti Alkitab adalah nama Allah. Siapa yang mengasihi nama Allah, dikasihi. Siapa yang tolak nama Allah, habislah riwayatnya. Sayang sama keluarga, itu baik. Menolong banyak orang, puji Tuhan. Semuanya tidak bikin kejahatan, oke. Tapi begitu nama Yesus ditolak, nama Yesus lecehkan nama Yesus, habis. Tadinya penjara, pembunuh, pemerkosa, pokoknya macam-macam anggota IS dan segala macam. Tapi kemudian bertobat, terima nama Yesus, selamat tidak? Selamat jadi. Nah, nama yang luar biasa ini diberikan oleh Bapak kepada anaknya. Nah, anak ini sebelum terima dia merendahkan diri dulu, maka Lucifer ada kesempatan. Sebentar, awal zaman ini seperti ini. Kenapa iblis bisa berontak? Kita selama ini pikir Yesus di surga, terus turun dulu ke dunia, naik lagi ke surga. Ada malaikat Tuhan. Masih akan ada begitu banyak ayat yang memperjelas hal ini, tapi rasanya waktunya tidak akan cukup. Jadi kita tahu Yesus datang bukan hanya untuk menebus manusia, tapi juga untuk apa? Membinasakan iblis. Nah, kalau Yesus ketika datang ke dunia langsung memberitakan Injil, utus murid suruh beritakan nama Yesus, tidak. Murid-murid dilarang, orang tiap yang sembuh dilarang memberitakan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Sembuhkan orang sakit, usir roh jahat. Usir roh jahat, orang sakit sembuh. Usir setan, orang jahat sembuh. Kemudian mengutus murid berdua-dua untuk apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Belum memberitakan Injil. Murid diutus. Kita sekarang lain cerita. Kita sudah memberitakan Injil juga. Tetapi usir setan-setan itu seperti buang kotoran, karena Yesus sudah lakukan. Kita lebih dari itu. Amin. Jadi Yesus datang ke dunia ada berapa tujuannya? Ya, 2. Saya kasih tahu. To be continued 3. Apa? To be continued 3. Kata Alkitab. Siapa yang pernah dengar bocoran? Saya. Dan nyata nggak ada ayatnya. Jelas, semakin kita lihat kita akan semakin kagum siapa Tuhan. Kita mau semakin taat. Kita mau semakin tidak mau menjauhkan dia. Kita mau semakin beritakan. Kita mau pengen semakin semangat baca Alkitab. Kalau itu yang saya alami, saya percaya supaya kita juga menang. Ada pertanyaan atau pernyataan